Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang luar biasa. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Trias di dalam pelajaran matematika kelas 7. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita menjadi lancar. Dan jangan lupa siapkan buku paket, buku pendamping siswa, dan buku catatan untuk mencatat materi-materi yang penting. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat serta melakukan operasi bilangan bulat. Kalian bisa menyimak di dalam buku paket matematika halaman 5-19. Pada kegiatan ini kita akan mengenal bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Tentunya kalian masih ingat bukan waktu pelajaran di sekolah dasar dulu. Pada kelas 7 ini kita akan lebih memperdalam materi tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif atau bilangan asli, bilangan 0 dan bilangan negatif yang terdapat dalam satu garis bilangan seperti gambar berikut ini. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Dalam garis bilangan ini terdapat 0 sebagai pembatasnya. Sebelah kanan 0 bernilai positif, dan sebelah kiri 0 bernilai negatif. Pada garis bilangan bulat ini, kita juga akan mengenal berbagai macam bilangan. Di antaranya, yang pertama, bilangan asli, yaitu bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan cacat, bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan bulat positif, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada juga bilangan bulat negatif, dimulai dari sisi kiri 0, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Dalam membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kita bisa mencermati garis bilangan berikut. Semakin ke kanan, bilangan itu akan bernilai semakin besar. Semakin ke kiri, bilangan itu akan bernilai semakin kecil. Sebagai contoh, 2 lebih besar dari 0. 3 lebih besar
dari 1. Negatif 1 lebih kecil dari 0. Negatif 4 lebih kecil dari negatif 2. Setiap bilangan bulat memiliki lawan yang juga merupakan bilangan bulat. Lawan bilangan bulat disebut juga inverse atau kebalikannya. Dua bilangan dikatakan berlawanan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Contohnya, lawan bilangan dari 1 lawannya adalah negatif 1 karena 1 ditambah dengan negatif 1 sama dengan 0. Negatif 2 lawannya adalah 2 karena negatif 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kegiatan 1.2 kita akan bersama belajar untuk operasi bilangan bulat. Apa saja operasi bilangan bulat itu? Yang pertama, kita ada operasi penjumlahan. Di dalam operasi penjumlahan, kita akan mengenal sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. Apabila kita memiliki dua sembarang bilangan bulat, maka akan berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Sebagai contoh, 25 ditambah 50 sama dengan 50 ditambah 25, yaitu 75. Yang kedua, sifat penjumlahan sifat asosiatif. Apabila kita memiliki 3 sembarang bilangan bulat, yaitu A, B, dan C, maka berlaku sifat A tambah B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Contohnya, sebagai contoh, 2 tambah 5 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 2 tambah 5 tambah 4 sama dengan 11. Yang ketiga, sifat tertutup. Yaitu apabila kita memiliki 2 sembarang bilangan bulat A dan B, maka A plus B sama dengan C, di mana C ini juga merupakan bilangan bulat. Contohnya, 5 ditambah 6 sama dengan 11. 5
6 dan 11 juga merupakan bilangan bulat. Yang berikutnya D. Sifat identitas. Apabila kita memiliki sembarang bilangan A ditambahkan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah bilangan A. Nah, 0 ini sebagai identitas. Contohnya 8 ditambah 0 sama dengan 8. Berikutnya lagi, negatif 5 ditambah 0 sama dengan negatif 5. Nah, berikutnya ada sifat inverse. Ingat tadi di awal kita sudah belajar tentang inverse ya. Sifat inverse atau lawannya, di mana lawan dari A adalah negatif A. Maka jika kita memiliki sembarang bilangan bulat A ditambah dengan negatif A, maka hasilnya adalah 0. Contohnya 6 ditambah negatif 6 sama dengan 0. Selanjutnya adalah sifat pengurangan. Pengurangan adalah inverse atau kebalikan dari penjumlahan. Maka jika kita memiliki sembarang bilangan A dan B, dapat diperoleh A min B atau A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Seperti yang kita ketahui bahwa pengurangan atau kurang di sini adalah kebalikan inverse dari penjumlahan. Sehingga untuk B-nya juga kita ubah menjadi lawannya atau inversnya. Sehingga B menjadi negatif B. Contohnya 6 dikurang 4 dapat berubah 6 ditambah negatif 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 6 ditambah dengan negatif 4 juga sama dengan 2. Nah, kalian juga dapat menggunakan garis bilangan untuk mempermudah sifat berikut. Pada garis bilangan, di sini 0 ke kanan bernilai positif, dan ke kiri bernilai negatif. Kita tarik garis panah ke kanan karena bernilai positif. Kanan mulai dari 0 sejauh 6 satuan. Di sini. Kemudian kita buat garis panah arah ke kiri. Garis panah arah ke kiri menunjukkan pengurangan oleh bilangan positif. Maka kita buat garis panah ke kiri sejauh 4 satuan. Karena di sini negatif 4. Bawahnya tadi
positif 6. Maka 6 dikurang negatif 4. Hasilnya 2. Pada garis bilangan di manakah 2-nya? 2 di sini dapat diperoleh dari selisih. Selisih dari 0 dan hasil pemberhentian dari arah panah ke kiri sejauh 4 satuan. Nah, maka dapat diperoleh hasilnya adalah 2. Sifat pengurangan seperti ini juga dapat dituliskan dalam bentuk lain. Seperti apa? A dikurang negatif B akan menjadi A ditambah B. Bagaimana bisa? Kita lihat, perhatikan tanda kurang di persamaan yang pertama ini. Tanda kurang ini adalah inverse atau kebalikan dari tanda plus atau penjumlahan. Angka atau sembarang bilangan bulat negatif B di sini berubah menjadi kebalikannya juga, yaitu menjadi B, sehingga dapat dirumuskan atau dituliskan seperti bentuk di bawah ini. Sebagai contoh, 6 dikurang negatif 4 sama dengan 6 ditambah 4 menjadi 10. Kita juga dapat menghitung dengan menggunakan garis bilangan. Kita mulai dari 6, berarti 6 nilai positif, berarti kita buat garis panah ke kanan. Kita mulai dari 0, buat garis arah panah ke kanan sejauh 6 satuan. Ini 6. Kemudian dikurang negatif 4. Kita perhatikan negatif 4 berada di sebelah kiri 0. Jika tadi arah panah ke kiri adalah dikurang, berarti kita buat dari 0 menuju sejauh negatif 4 ke arah kiri. Seperti ini. Sehingga hasilnya adalah gabungan atau jumlah garis dari 6 sampai dengan 4, negatif 4. Sehingga dapat kita hitung ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka hasilnya adalah 10. 6 dikurang negatif 4, 6 dikurang negatif 4 sama dengan 6 ditambah 4, yaitu 10. Nah, dari pelajaran kita tadi, kita dapat tarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, untuk mengurutkan bilangan bulat, kita perhatikan kembali dalam garis bilangan. Semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar, dan semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Maka, jika diberikan contoh, ada beberapa bilangan bulat, 0, negatif 1, negatif 2, 4, 1, dan 3. Kalau kita urutkan bilangan bulat berikut dari yang besar ke yang kecil, akan dituliskan menjadi 4, 3, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Yang kedua, tentang membandingkan bilangan bulat, kita dapat menggunakan tanda atau simbol pembanding dengan memperhatikan posisi bilangan-bilangan di dalam satu garis bilangan. Contohnya, tanda atau simbol pembanding seperti ini dibaca lebih kecil dari. Simbol seperti ini dibaca lebih
besar dari. Kemudian tanda sama dengan. Nah, sebagai contoh, 3 lebih besar dari 0. 4 lebih besar dari 1. Kemudian negatif 1 lebih kecil dari 0. Negatif 2 lebih kecil dari negatif 1. Selanjutnya, tentang operasi bilangan bulat, kalian bisa mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan menggunakan sifat-sifat operasi yang sudah kita pelajari atau juga menggunakan garis bilangan. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya di pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker, juga tetap jaga jarak. Selamat pagi.